kita berjumpa dalam special talk show bersama teman-teman. Ada 2 komunitas yang menemani saya di kesempatan ini. Dan ini juga dalam rangka gawe mereka ya, acara mereka yang akan digelar pada tanggal 19, ya betul ya, 19 Februari di Marvel City, di CGV Marvel City. Dan yang hadir di studio ini ada bertiga mewakili 2 komunitas. Yang pertama saya menyapa Mas Dodo. Halo. Dari komunitas Marvel Indonesia. Sehat Mas Dodo? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Kalau Anda ini kostumnya apa? Kalau saya ini sebenarnya cuman bawa istilahnya prop ya Pak, prop replika sebenarnya. Jadi yang saya bawa ini adalah helmnya Ant-Man yang kebetulan nanti filmnya nanti akan diputar tanggal 19 itu ya. 19 Februari nanti. 19 Februari. Ini kalau dipakai misalnya ada operasi Semeru kena enggak ya? Insya Allah ini SNI Pak. Oh SNI ya. Sudah nanya istri maksudnya. Oh sudah nanya istri. Jadi belinya udah nanya istri. Selamat datang di Mercury. Terima kasih sudah berkenan hadir Mas Dodo dari komunitas Marvel Indonesia. Kemudian ada Mbak Vina. Halo Mbak Vina, apa kabar? Siang. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Tadi saya nanya Mbak Vina ini harganya kayak gimana? Ya mahal nggak? Ya relatif sih ya. Betul ya? Relatif, betul. Kalau misalnya memang sesuai dengan passion ya. Gak ada kata mahal, pasti diusahakan. Oke. Mbak Vina juga dari komunitas Marvel Indonesia. Ya, betul. Dan bersama satu komunitas lagi yaitu komunitas Arek Nonton, ya. Itulah mereka berdua inilah yang menyelenggarakan event nobar nonton bareng nanti di tanggal 19 Februari. Mas Roni, apa kabar Mas Roni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Cerita dulu tentang komunitas dong. Mungkin siapa Mas Dodo atau Mbak Vina? Siap. Komunitas Marvel Indonesia Region Surabaya. Berarti memang ada daerah-daerah yang lain juga gitu. Kebetulan pertama kali berdiri tahun 2009 ya di Jakarta. Oke. Kebetulan ada founder yang dari Surabaya juga. Jadi ketemu sama kebetulan sama-sama suka Marvel. Terus gimana kalau kita bikin komunitas yang sama-sama penyuka Marvel, nggak cuma satu karakter tapi seluruhnya seperti itu. Dan sekarang sudah berapa tahun ya? 14 ya berarti ya. 2009 ya, 14 tahun ya. 2009 di Jakarta. Di Jakarta, terus di Surabaya sebenarnya sudah habis itu langsung membentuk sebenarnya di Surabaya, tapi sempat vakum beberapa tahun. Setelah itu tahun 2000 berapa Mas Romi? Gak ingat ya. Nah, terus habis itu sampai sekarang nih alhamdulillah semakin solid ya. Semakin solid ya. Artinya 2009 di Jakarta, mungkin di Surabaya terbentuk awalnya 2000 berapa? Sekitar tahun 2010? 2000 ya, sekitar 2000 pas 2001 tuh berapa Mas? Aku ya lupa. Iya, kebetulan pas waktu itu kita giatin lagi komunitas Marvel yang di Surabaya ini biar kalau misalkan ada member baru atau ini. Oh jadi sempat berdiri menyusul Jakarta tapi kemudian vakum. Sempat vakum. Oke, cukup lama vakumnya ya. Lumayan ya. Lama sekitar 3-4 tahun. 3-4 tahun kemudian ini lagi enggak ada nobar sama sekali terus kita giatin lagi gitu. Oke, itu ketika Covid gimana? Ketika Covid ya kita vakum lagi. Sempat vakum tapi secara online ya kita kegiatannya kayak catering terus sekedar say hi sesama member. Oke. Yang pasti silaturahmi tidak terputus begitu ya. Iya. Lah kegiatan-kegiatannya apa aja sih Mbak Vina? Kegiatan salah satunya selain rutin ini nobar terutama film-film Marvel, kita juga ada gathering untuk Ulta KMI sendiri. Biasanya kita gathering berkumpul sama teman-teman, dan kita juga undang beberapa komunitas, misalnya seperti area nonton, terus komunitas toys yang ada di Surabaya. Terus kita juga ada kalau bulan puasa kita juga ada berbagi. Jadi kita biasanya berbagi rezeki kita
untuk bisa kasih takjil charity gitu ya, charity atau ya. kita buka open donation, kita sumbangkan ke panti asuhan atau ke tempat-tempat yang membutuhkan. Oke, gitu. Nah, kalau dari Anda berdua ini dulu awalnya menyukai menyukai komunitas Marvel Indonesia ini kenapa gitu? Kalau dari saya Servina. sendiri ya, kalau dari kecil sih ini Pak, saya bukan tipe-tipe pecinta cerita-cerita princess gitu enggak. Saya malah lebih suka komik, superhero terutama. Cuman waktu saya kecil kan di sini susah ya. Baik itu yang komik, lokalan susah ya. Mau cari siapa? Gatot Koco ya susah gitu ya. Oke. Terus akhirnya ini ketika saya dewasa baru terwujud setelah Marvel bikin film-film ini. Terus karena saya juga penggemar superhero, akhirnya saya jadi cosplayer sampai sekarang sih, terutama memerankan beberapa karakter dari Marvel. Jadi sudah cukup lama ya. Ya, jadi itu sebenarnya demand ini muncul ketika ada Marvel Studios yang memproduksi film-film Marvel begitu ya. Baru kemudian muncul anak-anak penyuka kayak Mbak Vina, kayak Mas Dodo gitu ya. Saya sih sebenarnya sudah dari SD Pak ya, dari iya, terus saya bacaannya kan dulu komik-komik seperti ini. Captain America dulu sama Batman ya sebenarnya. Cuma semakin kesini kan dolar makin naik seperti itu kan agak susah ya nyari komik seperti apa kayak gitu. Kan ini masih import semua ya? Ya kalau misalkan kayak gini. Kalau ini ya kalau ini. Ya, komik juga sebenarnya masih import ya karena tidak dicetak di Indonesia. Di Indonesia. Ya. Jadi kebetulan ada beberapa importer juga, jadi kita hubungannya sama mereka juga. Terus, ya tergantung kesukaan masing-masing member sih. Ada yang kalau saya sih general aja ya. Nggak suka satu karakter khusus, cuman kalau saya rasain ini bagus ya beli. Jadi kalau Mas Dodo itu lebih ke menyeluruh gitu ya, lebih ke kesukaannya menyeluruh gitu, nggak fanatik pada satu tokoh gitu. Kalau kamu, Vin? Kalau saya juga sama sih Pak, karena kalau ditanya mana yang paling suka, semuanya suka karena tiap karakter beda-beda dan mereka akhirnya saling melengkapi kan di Marvel ini terutama. Dan itu yang bikin saya lebih tertarik kalau mereka berkumpul. Kalau sampai hari ini ada berapa yang aktif selain Vina dan Dodo di komunitas Marvel Indonesia region Surabaya? Ya. Surabaya sekitar lebih dari 100 ya. Lebih dari 100, cukup banyak ya. Oke. Di grup WA aja itu ada sekitar 90-an orang. 90-an orang. Di luar itu kalau misalkan ada nobar, ada ini juga kadang mereka juga menyempatkan diri untuk datang. Iya. Artinya yang aktif untuk berinteraksi itu kurang lebihnya sekitar 100. Ya. Kurang lebih. Mungkin kalau ditambah dengan yang kadang aktif kadang enggak, itu lebih dari itu ya. Itu untuk Surabaya saja ya. Surabaya. Angka yang cukup besar ya, lumayan ya. Kalau selain Surabaya dan Jakarta ada region mana lagi? Di Manado kita ada, Medan, Bandung, Makassar ini baru mulai muncul lagi. Terus Palembang ya. Mulai cukup banyak ya. Tapi kenapa apakah hanya komunitas Marvel Indonesia atau nggak ada misalnya komunitas yang lain gitu apa? Sebenarnya kalau kita ngomong tentang pop culture ya, sebenarnya komunitas untuk pop culture penyuka superhero ini sebenarnya lumayan banyak ya. Ada Gotham Citizen Club misalkan, atau Superman Fans of Indonesia. Seperti gitu. Itu. Jadi kalau di Surabaya sendiri sih yang mungkin yang saya tahu lebih aktif dari komunitas yang lain sih ya komunitas Marvel Indonesia ini. Ini yang paling aktif gitu ya. Meskipun mungkin ada juga komunitas-komunitas lain yang mungkin lebih spesifik ke satu superhero gitu. Betul, ya. Superman atau siapa gitu. Oke. Iya. Itu sahabat Mercury kira-kira bagi Anda yang mungkin kayak saya sama awam gitu ya, baru mengenal komunitas Marvel Indonesia, jadi kita bisa dengarkan langsung. Dan sekarang kita ke teman-teman dari komunitas Arek Nonton. Siap, betul. Ini spesifik Surabaya ya ini ya, Arek Nonton ini ya. Berdiri di Surabaya dan cuman baru ada di Surabaya. Berdiri di Surabaya, cuma kan kebanyakan udah mencar kan sekarang. Jadi sekarang kita masukkan region Jawa Timur.
Jawa Timur. Oh, jadi komunitas arek nonton itu malah regionnya lebih gede, lebih luas ya. Jawa Karena Timur, kalau ya? Surabaya aja ternyata ada yang Sidoarjo juga, ada yang Gresik, ada yang Mojokerto. Tahun berapa Mas Roni komunitas ini? Ini terbentuk 2012. 2012. Sudah cukup lama ya. Alhamdulillah. Tapi saya sendiri masuknya baru 2017. Oke, 2017. Iya. Gitu ya, iya. Dan sampai sekarang masih aktif ya. Alhamdulillah. Ada kepengurusan juga begitu? Kalau untuk kepengurusan nggak ada, cuma ya? kami ya ada adminnya gitu aja. Jadi nanti kalau ada semacam event kayak digandeng sama komunitas Marvel ini, ya nanti ada bagiannya siapa yang bagian ngatur, bagian tiketing gitu ya. Oke, tapi secara struktur organisasi nggak ada ya? Nggak ada. Marvel Indonesia juga nggak ada ya? Nggak ada siapa ketuanya, siapa? Oh, nggak ada ya. Oh, kalau ketua mungkin ada ya, kalau KMP ya. Ketua secara tanda kutip. Siapa Mas Dodo sendiri. Mas Dodo. Wakil ketuanya Mbak Vina. Enggak, kita ya kalau di KMI ini kita gotong rame-rame ya. Jadi enggak ada istilahnya ketua, enggak ada istilahnya wakil seperti itu. Jadi kalau misalkan ada kegiatan apa ya kita kroyok. Iya, keren ya. Tapi kenapa saya menanyakan struktur organisasi secara ini? Karena kan ini pertanggungjawaban, berarti keren ya. Kalian tuh keterikatannya luar biasa ya. Nggak ada struktur, tapi begitu ada event turun bareng-bareng kayak gitu. Nah, dulu kenalan sama dua komunitas ini di mana? Sudah lama memang. Sudah lama. Kita udah sering ngadakan event bareng ya. Iya. Awalnya film apa ya? Kalau Captain America, Civil War. Oh, Civil War. Itu yang event nobar besar maksudnya ya. Event nobar besar antara arek nonton sama komunitas Marvel ini. Bareng film ini Civil kan, War. Apa namanya? Civil War tahun berapa itu? Waktu nonton nobarnya. Udah cukup lama? Iya, itu 2014 kan. 2014. Oh, udah lama banget ya berarti kalian berkenalan ya. Ulang tahunnya arek nonton ya dulu. Iya. Tanggal berapa kok ulang bulan tahunnya? Mei. Bulan Mei. Oke, tanggalnya 31 kayak Surabaya dong. Kalau tanggalnya enggak. Lupa kalau tanggalnya. Tanggalnya lupa. Cuma kan kita pokoknya begitu ingat di bulan Mei ayo ulang tahun gitu kali ya. Mei terus itu dipaskan sama film, ada film apa gitu dipaskan. Komunitas arek nonton tuh ya nonton film-film kayak nyiblorong gitu. Oh iya. Semua. Oh semua ya. Semua. Di komunitas kami itu ada yang suka film Indonesia, film-film jadul, film-film barat, film Korea, film India, semua. Pengabdian setan ya. Semua genre. Semua genre. Cuma ya ada juga selain komunitas Marvel juga ada yang sering ngajak ayo event bareng, nobar bareng gitu juga ada. Ya sama kayak tadi komunitas Superman. Itu pernah diajak juga. Pernah. Oke. Dan biasanya kalau sama arek nonton ya pasti nobar ya. Pasti mungkin nobar. Kalau kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak nobar seperti yang ya pernah sih. Maksudnya berdua ya. Ya kita nggak kita cuma berdua aja ya. Ada komunitas lain juga. Kayak misalkan ada event apa di salah satu mall misalkan. Itu kita ditawari booth, cosplayer. Nah, kita biasanya cosplayernya gitu ya. Oke. Nah, itu kalau boleh tahu Mas Dodo, Mbak Vina, ini bisa jadi profesi nggak sih? Karena kan tadi yang terakhir sempat ditawar ketika ada mall yang butuh rame-ramein, ada cosplayernya diundang kayak biasanya kalau undang-undangan kayak begitu ada biayanya ya. Mereka bisa kontak kami langsung by komunitas atau per person. Jadi biasanya kita juga ada undangan untuk meramaikan korporat, terus pembukaan mall juga. Misalnya ada acara gathering apa, itu kita selalu diundang. Ini artinya ini hobi yang dua sisi ya. Nggak cuma keluar duit tapi bisa dapat duit juga kalau mendapatkan uang juga. Jadi kalau kita beli seperti ini biasanya kalau orang awam lihat kan, larang. Gitu. Kalau kita sih berpikirnya, ini investasi. Investasi, oh ya. Itu biasanya kalau yang sudah keluarga ngomongnya kayak begitu ya. Ditanya, Mas Dodo ditanya sama istrinya, lo ini investasi gitu loh. Ya, karena kan ini bisa menghasilkan duit gitu. Padahal aslinya seneng banget beli kayak gini. Tapi bisa dijual lagi kalau memang ini.
Memang kalau sudah bosan, udah apa, selama barangnya nggak rusak ya. Oh, ini ada marketnya tersendiri ya. Ada. Juga ikut di apa namanya marketplace yang ada itu, atau kalian punya ini sendiri? Kita komunitas sendiri gitu. Di komunitas Marvel Indonesia kita ada marketplace sendiri ya. Jadi ini kebetulan khususnya di Facebook ya. Jadi ada marketplace yang khusus untuk menjual barang-barang apa memorabilia atau merchandise ataupun replika seperti ini. Itu kita juga ada wadahnya sendiri. Cuman itu di Facebook dan itu seluruh Indonesia seperti itu. Cuman untuk satu ini Surabaya sendiri ya biasanya kita via Japri seperti Japri-japrian gitu ya. Tapi liquid ya, artinya nggak susah ya menjualnya ya. Pasti ada yang nanti akan pasti ya. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan ya teman-teman. Sekaligus juga mungkin saya membuka undangan untuk Anda sahabat Mercury, kalau kepo-kepo mau pengen tahu ntar nonton film apa, nanti saya bahas sih. Tapi kalau Anda mau nanya langsung ke tamu-tamu saya boleh di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp boleh di 0817300096 setelah pesan-pesan ya. Ternyata tamu saya bukan cuma 3 ya, meskipun dalam bentuk action figure ya ini ya. Ternyata ada pendirinya Marvel yang hadir, Pak Stanley namanya ya. Ini Pak Stanley ini Pak Stanley ini. Oke, cerita sedikit dong soal Marvel itu seperti apa gitu, Mas Dodo? Marvel sendiri itu adalah publisher ya sebenarnya. Jadi nggak cuman Marvel Studio aja yang di bawahnya Marvel, ada banyak yang terkenal ya Marvel Studio ini sama komik ya. Jadi Marvel komik rumahnya The Avengers, rumahnya Ant-Man, rumahnya Spider-Man seperti itu. Jadi sekelumit lah itu tentang Marvel yang didirikan oleh Stan Lee ya. Oke, gitu ya. Oke, jadi luar biasa ini ya. Dan kalau event yang tanggal 19 Februari besok ini, apa ini rutin sebuah kegiatan atau ada momentum tertentu, Vin? Ya, bagian dari program kita sih Pak. Dari program komunitas, karena kita juga biasanya menggandeng komunitas area nonton. Jadi dari member kita juga, member area nonton juga, kita mengadakan nobar. Biasanya dimeriahkan oleh para sponsor, para cosplayer juga, terutama tokoh-tokoh Marvel dan tokoh-tokoh yang ada di film tersebut. Nah, untuk nobar tanggal 19 nanti akan ada 5 cosplayer sebagai Ant-Man, The Wasp, Black Widow sendiri, sama Kamala Khan, dan satunya Spider-Man. Artinya itu apa yang nanti akan hadir? Ya, jadi karakter tersebut akan memeriahkan acara nobar. Terus nanti nobar juga kita akan ada merchandise. Jadi peserta nobar akan dapat eksklusif merchandise dari kita. Oke. Dan nobarnya sendiri nanti di tanggal 19 hari Minggu mulai pukul berapa ya? Mulai jam 12:30. Setengah satu siang. Terus kegiatan-kegiatannya itu setelah nobarnya atau sebelum? Kita ambil sebelum ya. Jadi kalau nanti habis nobar ya udah. Habis nobar selesai. Oke, berarti acara mulai jam berapa ya kira-kira ya, Mas Roni? Kita udah open booth mulai jam 12, belum jam 12 sudah. Gitu. Nanti apa aja acaranya? Ya itu tadi. Ya, nanti ada penampilan dari ada lomba juga katanya. Gimana? Ada lomba juga ini ya? Untuk lomba belum tahu. Fakultatif ya. Nanti kita nunggu teman-teman cosplayer kalau memang banyak kita nanti kita pilih ya. Ya, kita pilih best performance, cosplay juga. Biasanya ada juga mendapatkan hadiah dari sponsor. Oke. Ada sponsornya juga ya ini ya. Oke, baik. Dan selain itu nanti juga selain lomba ketika acara dimulai itu apa biasanya? Ya
cuman menonton penampilan dari para cosplayer ini? Biasanya kan yang bikin menarik nobar ini kan para cosplayer ini kan. Jadi para penonton itu mau foto bareng biasanya. Yang paling sering itu foto bareng. Kadang kita nonton jam 2 itu molor sampai 1 jam pernah ya. Kita molor sampai 1 jam gara-gara masih berebutan foto bareng itu. Iya. Meskipun orang nggak tahu gantengnya Mas Dodo, nggak tahu cakepnya, cantiknya Mbak Vina ya, kan pakai ini Mbak Vina masih kelihatan ya. Mas Dodo kalau tampil mesti pakai helm ini. Sebenarnya nggak cuma ini sih, tapi tertutup kan wajahnya. Iya. Mostly tertutup. Yang tahu gantengnya aja cuma istri saya. Oh gitu ya, karena memang dibuat kayak begitu ya, nggak boleh ya. Ya keren loh Mas Dodo ini. Ya, jadi ada sesi foto-foto juga gitu. Oke, dan ini pendaftaran masih dibuka ya? Masih dibuka, insya Allah. Masih dibuka. Berapa sih biayanya untuk nonton bareng dan mengikuti acara ini? Untuk tiket 45.000 kita nanti dapat merchandise. Terus nanti juga dapat kesempatan untuk undian door prize. Oh, tidak terlalu mahal juga ya, murah lah ya. Iya. Karena ada door prize-nya. Door prize-nya kayak ini, helm. Nanti kadang nggak cuma dari sponsor, nanti ada dari teman-teman yang nyumbang hadiah gitu. Kadang berupa komik, ada DVD, DVD yang original ya, DVD film-film tentang Marvel gitu. Ya. Oke, saya masih ingin menggali lebih banyak tentang komunitas Marvel Indonesia ini. Nah, kalau dari komposisi usia, Mas Dodo, yang banyak di komunitas ini beragam atau di level-level tertentu atau seperti apa penggemarnya? Beragam ya boleh saya bilang ya, dari mulai yang paling muda kita SMA dari remaja. Mas Roni masih SMA ya? Betul. Berapa tahun yang lalu? Sampai yang sudah punya cucu belum? Berkeluarga lah. Sampai anak-anaknya juga diajak sih waktu kalau kita ada nobar. Ada juga ya. Ada yang bawa satu keluarga langsung. Mas Dodo juga pasti udah punya anak belum? Sudah. Udah kan? Anaknya juga sering ikutan juga? Kebetulan masih belum masih kecil. Umur. Masih kecil banget. Oke. Tapi ada juga keluarga yang karena bapaknya ya terutama ya. Bapak ibunya. Bapak ibu. Ada malah yang bawa anaknya suruh cosplay. Ada banyak. Ada malah. Ya masih kecil gitu sudah didandani. Emang kostumnya ada mulai dari yang dewasa sampai anak-anak. Ada kan karakter-karakter yang untuk kecil gitu ada. Tapi ini beli jadi atau customize ini? Ini jadi ya. Kalau kayak Mbak Vina pakai? Kalau saya custom. Custom ya. Iya, pesannya di ini costume maker. Costume maker ada di Surabaya juga. Online ya? Surabaya ada Jakarta, Bandung. Bandung. Ini saya ordernya dari Bandung. Dari Bandung, oke. Dan ada ukurannya juga gitu ya? Ada, disesuaikan sama kita. Ya. Oke. Dan apa sih pengalaman yang paling menyenangkan sebagai pelaku istilahnya cosplayer gitu? Kalau cosplayer itu kita seperti punya ini ya, maksudnya nggak jadi diri kita sendiri, jadi kita membawakan tokoh atau karakter yang kita wakili, yang kita mainkan gitu. Jadi memang harus benar-benar dari mulai kostum, istilahnya gerakan juga, body language, semuanya kita tirukan mostly sama seperti yang di film-film atau komik. Itu bisa kebawa nggak ke seharian? Karena kan biasanya orang kayak begitu ya, saking seringnya memerankan si X gitu dalam kesehariannya nggak nyadar kebanyakan itu justru yang lebih dominan gitu. Ada ya. Kalau Mbak Vina sendiri gimana? Enggak juga. Saya sih enggak sampai terlalu. Cuman ketika akan memerankan karakter Marvel atau karakter lain saya bawakan, baru saya berubah. Tapi kalau enggak ya tetap saya jadi Vina. Gitu. Vina yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung ya. Kalau kayak Mbak Vina begini punya berapa istilahnya? Punya berapa baju? Iya, baju custom. Kostum yang ini kan apa? Kalau yang ini dipakai ini apa? Black Widow. Widow. Terus Thor yang Mighty Thor itu punya juga. Pribadi. Terus
yang Black Panther ada, terus sama Captain Marvel. Captain Marvelnya gitu ya. Pengabdi Setan juga punya. Oh ya. Iya, saya juga punya. Oh, harusnya dibawa tadi ya. Terus lampu dimatiin. Beliau ini nggak cuma cosplayer untuk karakter Marvel aja, semua ada. Semua. Oh. Mas Roni cosplayer pengabdi mantan. Saya cosplayer mantan, calo tiket saya. Oh, calo tiket. Oh ya, Mbak Vina punya banyak ya itu ya. Ya. Oke. Kadang kita juga ada teman-teman cosplayer. Agak deketan ke mikrofon. Iya, ada teman-teman cosplayer cosplayer dari komunitas Marvel juga. Kadang kita ini tukeran kostum. Jadi saya pernah pakai Scarlet Witch atau Wanda. Tukeran kostum itu ketika perform ya? Ketika perform. Atau misalnya ada teman dari komunitas yang boleh nggak aku pinjam ini untuk perform acara event cosplay atau apa, itu biasanya sih gitu. Atau kadang kita sewakan, ada juga yang ini kostum saya yang saya sewakan juga ada. Oh, jadi sekarang punya berapa kostum di rumah itu? 4 ya, iya, 4 ya. Dan kadang-kadang bisa laku ya. Tapi 17-an nggak ada yang nyewa ya. Nggak boleh pakai kayak begini, kurang Indonesia nanti. Oke, kalau Mas Duduk, kalau misalnya kayak gini Mbak Vina kan bisa juga pakai figur yang cowok boleh ya, cewek pakai figur cowok nggak masalah ya. Nggak masalah. Terus kostumnya menyesuaikan tadi itu ya, karena menyesuaikan atau gimana coba? Cross gender lah. Cross dress ya. Jadi pernah saya pakai kostum ala Tony Stark atau Iron Man, cuman ini aja nggak pakai suit sih Pak. Cuman apa itu? Pakai ala brewoknya aja sama kacamatanya. Ada juga teman kita yang cowok jadi cewek juga. Oh, ada juga ya? Ada. Tapi nggak cewek, Pak. Nggak cowok jadi cewek beneran kan? Enggak kan? Cuman memerankan itu. Kita hanya memerankan aja. Tapi kalau orang nggak tahu dikira cewek beneran. Oh gitu ya, saking ininya. Saking make up-nya. Make up. Oke, iya. Itu biasanya kalau pas lagi perform kayak gitu, make up sendiri atau memang ada tukang make up-nya gitu? Kalau saya make up sendiri, tapi ada beberapa teman yang pakai jasa make up artist juga. Oh, jadi ada tambahan profesi lain yang terlibat di hobi ini ya. Kalau Mas Dodo punya berapa kostum di rumah? Kalau saya sih Red Guardian ya. Red Guardian, terus Drax. Kalau Ant-Man ini cuma sekedar helmnya doang, kostumnya belum buat. Jadi mungkin sekitar 2 atau 3 kostum. Sama dari bukan dari Marvel, dari apa? Yang lain juga ada. Tapi cuman itu aja sih. Jaka Tarub. Oh, punya juga ya. Oh, ada yang dalam negerinya juga ya. Ada yang lokal ya, superhero lokal. Tukang nyolong selendang. Iya. Tapi kalau Jaka Tarub pakai apa paling ya? Cewek. Iya, kalau cewek mah banyak. Ya enggak spesifik. Oh, jadi itu. Kalau di antara anggota komunitas Anda yang paling gokil, yang paling seru gitu, ada nggak yang punya? Banyak. Justru itu yang bikin jadi meriah, tambah meriah. Yang bikin rame. Biasanya Mas Roni ini yang bikin rame. Begitu. Iya. Nggak, tapi yang paling misalnya yang paling punya banyak kostum, yang paling seru, paling itu ada di selain kalian berdua. Ada beberapa. Cowok cewek? Cowok cewek. Cowok ada, cewek juga ada gitu ya. Malah kalau ada yang ikut event cosplayer di luar acara nobar, malah yang sering menang juga ada ya. Ada. Maksudnya? Kan ada banyak, sekarang lagi banyak event cosplayer di mall-mall ya, ada di Cito, TP, Pakuwon City. Nah, ada teman-teman dari KM ini yang ikut cosplayer gitu. Dia menang. Sering jadi juara. Pemenang jadi juara. By the way, Mbak Vina pernah sering ikut kompetisi juga? Ikut. Udah pernah juara juga? Pernah. Oke. Mas dulu juga dong ya? Saya cuma penggembira. Belum pernah ikut. Kalau kompetisi belum pernah. Kalau perform biasa aja gitu ya. Ya cuma untuk komunitas. Untuk nobar aja. Senang aja. Kalau sama di kantor biasanya. Jadi
Halloween gitu kan, boleh pakai kostum sembarang gitu. Biasanya saya pakai kostum yang ada di sini seperti itu. Oke. Baik. Ya, makin menarik ya. Silakan untuk Anda yang mau join untuk menggali lebih dalam yang belum saya tanyakan boleh. Tapi kita break dulu ke iklan ya. Oke, kita lanjutkan ya untuk ini ada palu. Ini palu beneran loh, berat loh ini. Palu Thor ini ya. Iya. Yang lumayan berat ini kalau misalnya di persidangan itu untuk yang kalau rame-rame gini kan. Nah, itu. Oke. Oh, mahal ini ojo nanti rusak. Sebenarnya ada versi lebih gedenya. Ada versi ada yang aslinya. Seperti asli. Ini miniatur ini. Ini Miniatur. Termasuk miniatur segini kecilnya. Miniatur. Oh. Yang asli malah lebih berat. Yang asli lebih berat. 5 kiloan. 5. Wow, 5 kilo ya. Iya. Lumayan ya itu kalau dipakai gini terus bisa dempal itu nanti. Biasanya kita buat lomba, jadi lama-lamaan pegang. Kuat-kuatan gini ya, tapi di samping ya. Iya, lurus. Harus lurus ya, harus lurus tapi di samping. Oke. Ya, ini saya ngeliat juga ada beberapa sahabat Mercury yang mulai kepo gitu ya. Mudah-mudahan nanti nonton semua ini yang nanya. Mbak Ita, kepuasan seperti apa sih yang Mbak atau Mas dapatkan saat mengenakan kostum-kostum yang unik ini? Nah, ini selain kepuasan juga tadi sempat ketika kita off-air, Mbak Sapavina cerita pernah ketemu sama artisnya langsung atau apa. Nah, gimana? Menjawab Mbak Ita dulu, kepuasannya seperti apa? Kepuasannya lebih ke ini sih, kepuasan pribadi. Yang pertama kan impian masa kecil itu tersalurkan. Terus selain ada passion juga, terus dapat income juga karena sering diundang ke corporate, pembukaan acara, dan kita dapat fee juga. Ya, ada fee-nya juga. Nah, itu ketika di corporate kayak begitu itu nggak pakai gerakan ya, cuman mejeng aja gitu ya. Ya, tergantung ini Pak, request dari ini Pak Udi, dari mereka. Dari mereka. Kadang kita juga cuman perform aja, atau kita foto-foto, atau kita misalnya untuk mengenalan produk macam-macam. Bisa kalau gerakan-gerakan siapa yang mengarahkan? Nggak ada ya, udah intuitif aja gitu ya. Iya. Intuitif aja gitu ya. Oke. Pokoknya asal sesuai dengan karakter yang kita bawakan aja. Oke. Jadi Mbak Ita kepuasannya ya itu karena memang yang paling tidak kan bisa menyalurkan hobi, apalagi kalau hobi ini muncul sejak kecil dipendem-pendem karena belum bisa beli. Sekarang ketika udah ada penghasilan, kira-kira kayak begitu ya? Iya. Kira-kira kayak begitu Mbak Vina ya. Oke. Nah terus tadi juga sempat cerita-cerita tentang pengalaman-pengalaman yang belum tentu semua orang bisa dapetin. Waktu apa itu? Waktu itu kita sebagai member KMI, Komunitas Marvel Indonesia, terutama untuk para adminnya. Seperti Mas Dodo ini diundang ini. Mas Dodo, Mbak sama Vina juga? Waktu itu saya berhalangan hadir. Oh, Mas Dodo yang tugas luar kota, berangkat. Ya. Jadi kita dapat undangan dari Sony Pictures. Ya. Sony Pictures, waktu itu mereka promo film-filmnya No Way Home sama Angry Bird, Far From Home sama Man in Black International. Jadi yang datang di sana Tom Holland sama Chris Hemsworth. Jadi kita dapat undangan langsung lihat dari dekat mereka. Jadi salah satu member kita sempat diambil HP-nya terus dibuat selfie sama Tom Holland waktu itu. Spider-Man ya. Di Jakarta itu. Di Bali. Oh di Bali. Gitu. Jadi eman banget Mbak Vina nggak bisa ikut ya? Saya pas tugas keluar kota. Oh di tempat kerja maksudnya. Oke. Saya cuti waktu itu Pak. Waktu itu Melanie cuti gitu. Bolos. Bedanya tipis nih. Tapi ngomong cuti aja. Coba tahu nanti dengerin nih. Iya. Oh gitu ya. Jadi itu pengalaman. Ya itu yang nggak terlupakan sih, memorable banget. Jadi pas kita nggak nyangka ya, jadi kita bisa nyampe di sana, ketemu langsung. Terus saya juga sempat nanya langsung ya ke Tom Holland ya waktu itu pas pers conference seperti itu. Jadi bagaimana kesannya di sini, terus next projectnya nanti apa? Jadi saya sempat tanya langsung. Tahun berapa itu Mas Dodo? 2000 pas puasaan itu kalau nggak salah ya. Bulan
Far From Home, ya. 2019. Sebelum Covid ya. Sebelum Covid ya. 2019 berarti. Ya, oke. Itu pengalaman yang luar biasa ya, karena bisa terlupakan. Apa namanya? Kopi darat dengan ini dua yang aktor, memerankan dua aktor internasional begitu ya. Nah, kalau soal pertanyaannya Mbak Ita tadi, kepuasannya apa sih kalau lagi pakai kostum atau lagi kalau saya sih lebih ke arah koleksi ya. Jadi terutama kalau komik ya. Jadi kalau lihat punggungnya buku aja itu sudah sangat puas kalau menurut saya. Jadi, untuk menggambarkan bagaimana tingkat kepuasan itu sampai kayak gitu ya, nonton itunya aja udah oke gitu. Kalau misalkan dipajang gitu ya, kalau cuma lihat punggungnya aja saya sudah seneng gitu. Apalagi kalau sampai buka nyium bau kertasnya itu Wih, luar biasa loh ya, berbunga-bunga. Ya. Oh, jadi sampai segitu-gitunya gitu ya. Nah, itu biasanya kalau kalian apa namanya? Kalau Mas Duda udah punya keluarga, Mbak Vina juga udah? Sudah. Udah juga ya. Nah itu udah punya anak juga? Sudah, Pak. Udah. Nah itu anak-anaknya ngikut nggak mak bapaknya ini? Kalau saya sih masih mengarahkan. Oh iya, masih kecil ya, masih bayi ya. Kalau Vina anaknya udah bisa diajak ini nggak? Belum juga. Sudah. Ngikut sih. Ngikut. Cuman mereka masih cowok cewek? Cowok semua, Pak. Belum tertarik untuk memerankan sebagai cosplayer, mereka belum tertarik. Oh gitu ya. Iya, pasangan Anda masing-masing juga nggak komplain ya? Iya kan ya, ini hobi apa gitu? Kan SNI dulu Pak yang penting. Oh iya kalau istri. Tapi setelah SNI masih ada lagi ISO. Apa itu? Istri sudah oke. Oh gitu ya. Jadi banyak passwordnya ya. Kalau Dodo udah clear. Nah kalau Mbak Vina apa namanya pasangan nggak komplain? Ini apa gitu, atau memang sejak awal dulu ketika pertama kali jadian itu udah tahu bahwa Mbak Vina emang hobinya itu gitu? Sudah tahu sih Pak, sudah tahu. Cuman ini tadi terkadang kan karakter itu kan banyak. Cuman saya pilih-pilih dulu. Pokoknya asal nggak terlalu seksi banget gitu, nggak apa-apa. Oke. Gitu. Tapi pasangan suami nggak pengen ngikut gitu? Aku tak melok mah, kok ketonnya gagai pakai kayak gini enggak ya? Ayo Mbak, coba Mbak. Diajak Mbak. Ya mungkin tanggal 19 nanti ya. Targetnya adalah bagaimana memarvelkan suaminya Vina gitu ya. Luar biasa. Kalau SNI sama ASO nggak berlaku. Nanti masih ada jalan. Satu lagi, apa lagi itu? Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Oh iya, belakangan udah ya. Lakukan dulu ya, kerjakan dulu baru nanti. Tapi by the way Mas Roni kan Anda udah lama bergaul dengan mereka ini. Alhamdulillah. So far apakah Anda ada keinginan juga untuk mengikuti jejak Dodo dan Vina? Ada, sebenarnya ada. Cuma saya sendiri ya belum ada pandangan karakter siapa. Itu bisa milih Joko Tarub gitu. Beda rumah, beda universe. Beda universe. Terus belum kepikiran. Karena belum ketemu figurnya siapa gitu yang bisa masuk sampai ke lubuk hati gitu ya. Belum. Oke. Karena ya saya sebagai penikmat film masih nangkep filmnya aja dulu. Masih pengen menikmati filmnya dulu. Sekalian juga masih kenalan bener sama Marvel itu seperti apa, dalam-dalamnya Marvel semuanya. Oke. Berarti memang Anda datang lebih awal ya ketimbang senior berdua ini gitu ya. Okay. Karena sharing ilmu juga sih Pak. Karena saya dulu tahunya juga dari komik. Ternyata filmnya seperti ini. Terkadang kita kan compare ya. Kok antara film sama komik beda. Terus kita ulas juga misalnya tentang miniseri Marvel atau film setelah nobar biasanya 1 minggu ya, 1-2 minggu setelah nobar kita diskusi bedah film. Bedah karakter. Jadi kalian juga merasakan bahwa nggak cuma di Indonesia. Kalau dulu kan film-film laga Indonesia ketika dimainkan di radio dengan difilmkan kan orang jadi kaget-kaget karena misal sekedar contoh tuh Brahma Kumbaranya lah kok keceng gitu loh kan nggak. Nah, kalau di film-film Marvel juga gitu. Apakah lebih ke itunya atau lebih karena alur ceritanya atau apa, Do? Ada beberapa faktor ya. Pertama memang karakter ya kadang. Jadi kayak Heimdall pertama kali muncul itu kan di komik itu kan dia blonde. Yeah. Terus
matanya biru. Begitu difilmkan jadi rasnya berbeda. Terus karena yang muncul memang komiknya dulu ya. Komiknya dulu ya. Jadi kalian punya fantasi yang liar gitu karena baru ngelihat punggungnya aja udah terangsang ini kalau si Dodo. Itu bahasanya kayak begitu lah ya, ekstrimnya ya. Oke. Terus kalau alur ceritanya kadang juga ini ngambil dari komik ini misalkan, tapi nanti setelah tengah-tengah ke akhir kadang ada perbedaan. Jadi ngambil dari komik yang lain seperti itu. Kadang seperti itu. Jadi pesan saya kalau misalkan masih awal ya ikut Marvel Cinematic Universe ini, mending ekspektasinya ditekan serendah mungkin. Jadi begitu nanti keluar filmnya, seperti ini. Jadi nggak terlalu misalkan itu memenuhi ekspektasi, itu bakalan akan memuaskan. Tapi kalau misalkan nggak memenuhi ekspektasi, juga tidak akan mengecewakan seperti itu. Ya gitu. Kalau Mbak Vina apa pengalamannya ketika komik kemudian difilmkan? Ternyata nggak cocok juga. Nah itu nggak cocoknya dari sisi apanya kalau Mbak Vina? Iya, hampir sama seperti Mas Dodo sih Pak. Maksudnya ceritanya itu beda. Terus karakter-karakternya terutama yang cewek ini kalau di movie lebih sopan kostumnya. Kalau di komik jauh lebih seksi dan terbuka. Mungkin orang gambar sama terus kemudian tampilan itu beda kali yang gambar lebih gampang, lebih bebas ya mengekspresikan jadi itunya lebih bentuk rating biasanya kalau film. Iya sih, iya. Tapi itu mengganggu juga ya karena kan visualnya pertama dapat dari komik soalnya ya. Iya. Paling gitu cuman compare kostum terus cerita kita. Cuman itu sih. Terus kalau di film seperti ini, komik seperti ini paling compare-nya ke alur cerita aja. Terus pengembangannya nanti ada yang sedikit berbeda juga antara komik sama film. Cuman ya itu tadi balik ke menurunkan ekspektasi lah kalau untuk movie. Ya. Dan itu biasanya apakah setelah nobar terus diikuti dengan kegiatan untuk bedah film atau tergantung film-filmnya atau selalu kan begitu? Selalu. Jadi setelah selang seminggu kita diskusi gimana pendapatnya, ekspektasi kalian terpenuhi enggak? Terus misalkan di rating kamu puas nggak dengan film ini seperti itu. Tapi tetap kita diskusi misalkan di grup WA atau di off air seperti itu ya. Tetap kita mengedepankan diskusi yang sopan. Oke. Nah hasil diskusinya biasanya untuk apa? Direkomendasikan ke Marvel Studio atau tetap cuma disimpan untuk kita aja gitu? Cuma itu aja. Mostly sih kita simpen ya, jadi disimpan ya. Nggak terlalu ini. Mestinya kepikiran nggak untuk kasih masukan ke Marvel pusatnya di sono gitu? Kita sudah pernah diundang sih ke bukan ke Marvelnya waktu itu ke Marvel ini kan di bawahnya Disney ya. Jadi kita diundang ke Disney Singapura waktu itu. Di Singapura. Mas dulu juga yang berangkat? Bukan. Jadi ada perwakilan dari Jakarta dan Bandung yang berangkat ke Singapura untuk ke kantornya Disney. Oke. Dan kita sudah sempat bertukar email ya dengan waktu itu CB Sibulski. Jadi itu adalah chief in bukan CEO ya. Jadi orang yang mengepalai kreatifnya di Marvel. Jadi secara tidak langsung kita sudah diakui jadi sebagai fanbase Marvel di Indonesia. Oke. Mungkin setelah ini kalau ngasih masukan ke mereka asik juga ya, didengar tapi kan ini suara penonton Indonesia nih, Surabaya nih gitu ya. Mungkin loh ya, saya nggak tahu. Oke, baik. Saya ke pertanyaan lagi, ini ada satu lagi dari Pak Sugeng. Pernah nggak dibully saat ada orang tahu Mbak atau Mas yang sudah dewasa ini kok suka dengan tokoh-tokoh kartun yang hanya ada di film? Mas dulu. Pernah nggak? Denger atau mungkin ngomong langsung dari temennya, ini jadi apa Dodo gitu misalnya, atau Vin mau jadi apa kamu nih Vin gitu? Lebih ke arah kalau pas saya beli gini ya. Wes tua kok seneng dulinan. Dikira main. Iya memang. Iya. Itu kan dulinan arek cilik. Mereka bilang gitu. Terus saya balik. Anakmu iso atau kowe iki? Kamu ada. Bener, Pak. Harganya kan. Iya.
Iya, kalau action figure gini juga relatif. Kalau ini sih lebih mahal ya. Ini karena ini third party ya, jadi harganya cuma sekitar 1 jutaan. 1 jutaan ya. Oke, ini lebih mahal ya. Oke. Tapi terus menanggapi bulian itu ya bawa bercanda aja ya. Bercanda. Tidak sampai emosi. Nggak sampai emosi. Kalau misalkan mereka bulinya dengan emosi ya saya bisa emosi. Oh ya jangan. Sabar. Nanti tak panggilkan Joko Tarub loh ya. Kan takutnya sama Joko Tarub ya. Nanti celendangnya diambil sama Joko Tarub. Ya, oke gitu. Kan Mbak Vina punya pengalaman nggak dibully? Ada sih. Atau keluarga atau orang-orang terdekat atau apa? Gimana? Kalau keluarga sama ini mendukung. Enggak masalah ya. Iya. Oke. Ke teman ya biasa sih. Maksudnya saya juga nanggepinnya santai. Jadi ngapain sih? Terus beli kostum mahal-mahal untuk apa? Saya bilang juga ini investasi. Saya perform juga diundang, saya dapat duit juga. Tuh, hobi juga iya, passion juga iya, tapi mendatangkan income, gitu. Why not gitu. Oke. Jadi itu tidak pernah melunturkan sampai paling enggak sampai hari ini ya. Mas Dodo dan Mbak Vina tetap konsisten on the track gitu ya untuk menjalankan ini. Karena tapi by the way undangan-undangan yang berbayar itu cukup banyak. Ketika pandemi kita nggak ngomong ya, tapi sekarang apakah sebelum pandemi dan kedepannya nanti juga pasti akan banyak pengalaman. Kalau kita bandingkan dengan sebelum pandemi, setelah pandemi malah justru lebih ini ya. Lebih aktif ya. Kita lebih banyak undangan-undangan. Seperti itu. Untuk yang tampil di korporat-korporat itu ya. Bukan. Itu lebih ke arah kalau untuk korporat lebih ke arah individu personal ya. Bukan membawa payung komunitas Marvel. Oh, kalau yang Mas Dodo maksudkan tadi itu apa? Yang kayak misalkan kita ditawari open booth misalkan di salah satu mall seperti itu, atau aku mau jadi media partner dong seperti itu. Aku mau endorse seperti itu. Oh, ada yang endorse juga ya. Ya. Ada yang endorse itu bisa lewat individu, bisa juga lewat komunitas ya. Oke. Tapi tetap optimis ya bahwa ini kayak orang Betawi bilang kagak ada matinya gitu. Kagak ada matinya. Iya. Selama MCU ini masih berkembang ya, selama itu juga kita akan eksis ya. MCU itu apa? Marvel Cinematic Universe. Oke. Marvel Cinematic Universe itu yang di film. Ya, film Marvel, film superhero. Itu kantor pusatnya di mana? Di Amerika ya? Amerika ya. Kotanya? Nggak tahu. LA. Ya, California. Ya, mungkin Washington Gang 5 mungkin ya. Kira-kira. Lorenginden. Oh iya. London. Oke. Jadi di Amerika ya. Oke ya. Dan kalau teman-teman mau daftar ini, Mas Roni, yang ngurusin tiketnya ini, kalau nanti mau daftar eventnya sekali lagi, Sahabat Mercury, eventnya itu diulangin. Langsung. Nonton filmnya apa dulu? Oh ya. Ant-Man. Ayo nonton film Ant-Man and the Wasp, Quantumania, nanti tanggal 19 Februari di CGV Marvel City, mulai jam 12 siang. Untuk pendaftaran bisa langsung cek di akun areknonton.jatim. Areknonton atau ke komunitas Marvel Indonesia. Ya, Instagram. areknonton.jatim. Atau komunitas Marvel Indonesia. Gandeng terus semua. Areknonton juga gandeng ya. Areknonton.jatim ya, gandeng semua. Areknonton.jatim atau di komunitas Marvel Indonesia. Enggak pakai region Surabaya enggak ya? Oke, baik. Dan masih terbuka untuk orang mendaftar? Masih tersedia. Buruan pokoknya. Nanti kalau yang terakhir kan duduknya paling depan. Oh iya, karena ini nonton bioskop ini ya. Ini enggak nonton bola ini ya. Nonton ketoprak depan enak. Enak karena deket sama itu ya, Joko Tarub ya. Oke. Masih terbuka, silakan untuk dikepoin aja IG-nya Arek Nonton .jatim atau IG-nya Mbak Vina dan Mas Dodo di komunitas Marvel Indonesia. Oke, baik. Saya juga ingin dapat closing statement lah ya, bukan cuma acara yang nonton itu, tapi untuk komunitas-komunitas seperti ini kepada teman sahabat-sahabat Mercury yang mungkin
baru tahu dan kemudian ya menarik juga ya. Nah, silakan untuk meracuni mereka secara positif begitu. Mas Dodo dulu, monggo. Ya. Kalau misalkan punya hobi yang mungkin dipandang sebelah mata atau jadi bahan bulian seperti itu, tetap jalani aja. Do what you love what you do. Do what you love what you do. Oke. Dari Mbak Vina? Yang penting happy, membawa aura positif buat kita semua, tidak merugikan orang lain. Why not, jalani aja, maju terus, pantang mundur. Iya, maju tak gentar membela yang bayar gitu ya. Luar biasa. Oke. Kalau dari Bro Roni, ayo rek tiketnya akeh iki. Kalau dan tuku. Kalau pengen dapat experience nonton film yang memuaskan, ya enggak gitu-gitu aja, ya, gitu-gitu aja. Ikut nobar aja. Daripada nonton sendirian. Nanti kalau nobar kan bisa teriak bareng-bareng, rame bareng-bareng. Iya, seru loh ya. Kalau sendirian kan nggak ada temannya. Iya. Namanya bengok-bengok isin ya kan. Oke. Mudah-mudahan nanti saya punya waktu untuk paling nggak ngengok lah. Apa ngengok itu ya? Monggo, silakan. Ngelihat lah kegiatannya, menjenguk lah ya saya ke sana. Karena baginya ada kegiatannya teman-teman dari Iso Melayu kan ya. Karena itu. Oke, sekali lagi silakan untuk Anda yang masih pengen dapetin tiketnya, bisa di mana bisa di? Bisa ke Instagram areknonton.jatim atau ke komunitas Marvel Indonesia. Komunitas Marvel Indonesia. Oke, Mas Dodo ada yang mau ditambahkan? Cukup. Mbak Vina juga? Cukup. Oke, sukses untuk hobinya, sukses untuk memberikan tawaran yang ora umum gitu ya untuk hobi ini dan ini tetap positif begitu ya. Tidak merugikan banyak orang. Mas Dodo terima kasih dari komunitas Marvel Indonesia. Komunitas Marvel Indonesia juga terima kasih atas Mercury atas undangannya. Hari nonton. Sama, saya juga terima kasih buat Mercury, teman-teman Marvel juga yang udah gandeng. Baik. Siap. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa join ngobrol-ngobrol lagi. By the way, ini kegiatan seperti ini akan dibuat apa? Monthly, bulanan atau kalau nobar selama ada film Marvel. Tergantung film ya. Kalau nobar itu tergantung film karena momennya di film ya. Kalau monthly ya paling gathering gitu ya. Selalu berdua dengan kalau kebetulan Mas Roni ini kebetulan anggota komunitas Marvel Indonesia. Saya ketarik, Pak. Dan saya tertarik, makanya saya ikut komunitas ini juga. Iyalah, mudah-mudahan makin banyak nanti ya, yang bisa saling mempengaruhi secara positif. Sekali lagi teman-teman terima kasih banyak ya. Sukses buat eventnya untuk tanggal 19. Ya, oke. Baik, saya juga harus segera mohon pamit dari berbincang bersama teman-teman dari komunitas Marvel Indonesia dan komunitas Arek Nonton Jawa Timur ya. Dan jangan lupa eventnya nanti tanggal 19 di Marvel City. Kalau Anda butuh tiket, Anda masih bisa kepoin 2 Instagram. Yang pertama adalah @areknonton.jatim, betul ya? Betul. Dan yang kedua adalah @komunitas Marvel Indonesia. Saya harus segera pamit, kita jumpa lagi dalam perbincangan yang lain. Sampai jumpa.